Ya, fasum ya. Jadi ada poin-poin fasum. Waktu kita spatial join yang awalnya poligonnya cuma satu garis, itu bakal jadi bertambah sesuai dengan apa namanya jumlah poin yang ada di dalam poligon tersebut. Jadi misal ini ya, asus Iron. Kok jadi pion ini? Iya, gitu. Berat pun tak loh. Apa mati contoh. Oh iya. Oh, no. Ya oke lah, pakai trainer. Nah ini ya, misal ini ya ada suatu daerah ini. Ini kan dia satu atribut baris gini loh. Nah, sedangkan ini titik-titik ini itu kan dia terdiri dari masing-masing ada 3 garis ini. Ini indeksnya 0, aku ini istilahnya A aja ya, di sini A 0 1 2 3 1 2. Nah ini kalau aku join, ini aku join ke sini, berarti ini ada variabel A, ini B. Kalau A dot S join di B, yaitu maka hasilnya di sini ada kolom sendiri. Ini tuh A semua. Terus hasilnya nilai ini 0, 1, 2. Nah ini tuh hasil dari spatial join. Jadi jumlah-jumlahnya tuh bakal kayak bertambah sedikit-sedikit gitu loh. Sesuai dengan jumlah yang ada di dalamnya. Jadi misal ada titik lagi di sini, titik yang di luar, itu kan berarti kan dia masih ada 3 sama 4 gitu ya. Nah itu dia bakal ya tidak bakal masuk, kecuali di sini dia ada daerah lagi. Ini dia tuh namanya koordinat B, daerah B. Maka yang di sini jadi dia tambah lagi. Ini ada B sama B, terus ini misalnya 3 sama 4 kayak gitu. Ya begitu sih. Tapi yang bakal berubah tuh nambah adalah data atribut dari sini. Jadi di sini kan dia masih ada misal kalau yang sebelumnya cuma status kota dan sebagainya ini. Nah di sini dia setiap poligon sekarang mempunyai namanya sendiri. Jadi ada SD Purworejo 1 pendidikan, Bandeng dan sebagainya ini itu bakal masuk dalam satu-satu ini. Oke. Soalnya gimana? Nah ini konversi RAM menjadi 2 geodata frame. Lakukan sendiri untuk melihat isi datanya masing-masing termasuk memplotnya dan juga apakah keduanya telah memiliki sistem koordinat yang sama. Ini pakai spatial join, mengetahui lokasi setiap fasum tersebut dengan fungsi grouping, standar dan setiap jenis fasil mau berada di setiap desa.
itu kan histogramnya. Nah di sini fungsi itu kita kan mau ngomongin dulu, jadi kalau gini kayaknya udah bakal keluar, ini lumayan sulit ya menurutku. Jadi dia kan ini ada 9 plot ya, yang masing-masing menunjukkan dia fungsi dari setiap fasilitas tersebut. Ada industri, kantor, kesehatan, monumen, dan sampai terminal. Yang masing-masing dia berisikan jumlah di setiap apa namanya, setiap kecamatan ya, ya setiap kecamatan di sini ya. Itu berarti yang aku itu biar lebih agak gampang itu aku jadi bikin plotnya itu 3x3 sesuai jumlah ini. Terus aku bikin fungsi list. Nah ini aku bikin set, kenapa ya, karena aku malas aja gitu ambil harus query satu-satu, jadi langsung tak ambil aja. Fungsinya itu kan macam-macam nanti, dan ada yang duplikat, terus aku bikin set biar nggak duplikat. Nah, itu bikin list biar bisa dibaca secara urut indeksnya. Sini aku looping biar aku bisa masukin ke dalam plotnya tersebut. Nah yang paling penting di sini tuh adalah query. Jadi di sini query kan join tuh hasil join, terus aku ambil fungsinya adalah dari sini aku ambil aja fungsi sesuai dengan namanya. Misal mau ambil yang industri, jadi kan join terus ambil kolom fungsi yang dia adalah industri atau yang apa. Nah ini tergantung fungsinya di sini. Terus habis itu group by, karena kita mau mengelompokkan dia per kecamatan menjadi satu-satu ini. Jadi ada yang Sleman, Melati. Di rutanya harus kita query yang kota ini yang dulu secara keseluruhan, baru kita kelompokkan secara kecil-kecil ke dalam kecamatan. Habis itu kita gabungin aja agregat lagi, terus ambil aja fungsi, karena kita cuma ambil fungsinya aja gitu. Karena kalau agregat itu kan ini kan masih banyak gitu ya, jadi tidak penting yang lain-lain, kita cukup fungsi aja. Dan reset index ini ya balikin aja gitu. Terus list industri ini tuh aku nulis apa sih? Industri kecamatan. Oh, ini tuh aku ambil nilai hasil count ini per kecamatan, terus tak jadi list, terus tak tampilin histogramnya. Maka dari itu dulu. Jadi histogram ini aesthetics. Ya ini enggak usah diperhatiin ini aku, biar enggak usah apa 0,0 1,1 definisi sendiri, tapi kan bisa jadiin satu kayak gini kan kalau ini tidak penting lah ini. Bisa ya bakal kayak gini. Yang penting ini aja bikin histogram. Histogram itu yang di sini itu tuh kalau tidak salah bagian nilai X-nya itu loh. Jadi ada Berbah, ada Depok, Kalasan, Melati, Ngaglek, Ngemplak, dan kayak gitu-gitu yang ada di horizontal ini. Sedangkan weight itu ada kan kayak bobot gitu ya. Jadi tiap histogram punya masing-masing batangnya dalam mendefinisikan bobot. Nah bobotnya itu adalah hasil dari jumlah yang sudah kita hitung sebelumnya, yang pakai count itu loh. Jadi ini ada weight-nya, industri, hasil count gitu. Itu aja. Terus habis itu nomor 2 ada ini juga sih, tampilkan banyaknya fasilitas pendidikan di setiap desa. Tampilkan nama fasilitas pendidikan apa saja yang berada di kantong satu. Nah ini kalau ini kan kita udah join ya sebelumnya, terus kita ambil aja langsung pendidikan. Jadi ini aku langsung ambil aja fungsinya yang dia berupa pendidikan, baru aku group by. Jadi dia aku grup setiap desa, habis itu baru aku hitung setiap fungsinya kita setiap desa. Terus kalau menampilkan masing-masingnya itu, jadi kita harus join dulu kan.
Tampilkan nama-nama fasilitas pendidikan apa saja yang berada di desa Condong Catur. Sini kan ada kata kuncinya fasilitas pendidikan, berarti nanti fungsinya bikin pendidikan. Ini kan berarti kan sama saja kayak where fasilitas fungsi sama dengan pendidikan sama dan kecamatan di Condong Catur kayak gitu kan. Ya, di sini join fungsi sama dengan pendidikan dan join desa sama dengan Condong Catur. Barulah kita ambil dia sebagai namanya apa aja, terus di reset index. Nah ini opsional banget ini ya. Cuma aku nggak tahu ini dari mana 53 jadi bebas sih. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak kalau yang partial join kayak gini? Aman ya. Selanjutnya itu selanjutnya peta kloropet berdasarkan banyak fasilitas pendidikan. Jadi nilai dari masing-masing ini itu merepresentasikan jumlah pendidikannya. Jadi semakin padat, semakin terang warnanya seperti itu. Terus habis itu dengan menggabungkan dulu banyak fasilitas pendidikan dengan data batas desa. Ini kan sama aja ya kayak sebelumnya. Ini aku cuma baca lagi aja sih. Tak merge sendiri. Nah, ini kenapa kok aku merge? Kalau yang sebelumnya kan kita kayak live join ya. Jadi join itu kan macam-macam jenisnya. Yang live join yang kayak aku tadi praktekin. Nah, ini aja lihat ini. Jadi ini dia tergantung indeksnya ini. Jadi kalau ada yang satu berarti dia kalau ada nilai ini dia satu ya berarti dia akan bertambah sesuai dengan yang kayak tadi. Tapi kalau kita mau merge itu tuh istilahnya kayak kita bukan dari segi atributnya tapi dari geometrinya gitu. Jadi kita seleksi geometri apa aja yang bakal digabungin. Jadi di sini kan ada batas. Ini kan aku gak bisa dari atas ini. Ya ini aku karena sebelumnya aku ini. Si antipen ini kan karena aku jumlah masing-masing pendidikan itu ya. Jadi batas antipen. Wah lupa siapa. Cara atribut join menggunakan ini kan aku harus cari dulu banyak pendidikan setiap desa. Jadi aku sama yang tadi itu fungsi pendidikan berbagai desa terus nyari fungsinya. Terus kalau bedanya apa sih? Nah, kalau merge itu tuh kita cuma gabungin data-data atributnya. Jadi tidak ada data spasial yang diikutkan. Jadi kalau misal kayak batas ini ya, oke, aku nangkep aku agak lupa di sini. Nah, print batas. Print batas ini kan cuma nilainya ini. Sedangkan kita mau gabungin dia ke nilai yang ada di sini, yang cuma berupa atribut nama desa sama call-nya. Itu bisa kita pakai merge. Nah ini batas merge. Kita tidak mengubah jumlah poligon ya, tapi kita cuma gabungin aja gitu sesuai atribut-atributnya. Jadi tidak ada geometri yang kayak diubah-ubah kayak gitu. Nah inner ini tuh intinya kalau yang tadi punya ini inner itu istilahnya dia kayak gabungin aja gitu, jadiin satu sesuai irisannya lah, irisan. Jadi misal dia yang ada aja, jadi di sini kan kalau kita lihat tidak semua desa itu mesti punya fasum. Nah itu untuk dapetin merge-nya itu kita pakai inner, jadi kita nyari irisan-irisan dari masing-masing ini. Tuh. Terus kalau yang join ini tuh ya sama kayak yang tadi fasum, join batas.
Coba di sini aku ketambahan how. How itu tuh ya yang aku pengen jelasin tadi ini, yang jenis-jenis join yang ada, yang biasanya tuh left join. Jadi kalau X join biasa tuh dia namanya left. Tapi kalau dia udah ada mau yang inner, mencari irisan. Karena ini kan semuanya tentang irisan loh, yang pasum yang ada di sini yang mau ditampilkan yang mana aja. Gitu. Jadi aku pakai how inner agar mendapatkan irisan-irisannya. Terus habis itu ada ini kan batas-batasnya. Aku tuh kalau video pandas itu bisa langsung ngeplot. Jadi kita tidak harus plt.plot. Jadi bisa langsung batas.plot. Nah, buat di sini itu yang paling penting kalau kita mau menambahkan kayak numpuk-numpuk gitu ya. Kalau kita langsung gini kan bisa sebenarnya. Nah, ini kan bisa. Tapi kalau misal kita mau dia ada, aku misal batasnya segini ya. Nah, ini kalau kita pisahin kayak gini, itu dia sifatnya bukan kayak matplotlib biasa yang kalau di beda baris dia langsung ngegabung sebelumnya, tapi dia langsung bikin suatu plot baru. Nah, kalau buat mengatasi hal itu, kita harus nyimpan dia yang paling awal sebagai base-nya atau base map-nya itu ke dalam satu variabel, yaitu baseline, misalnya gini ya. Lalu saja ini base sama dengan batas dot plot. Terus kita ini ukuran aja sih, fix size ya gitu. Terus kalau kita mau menambahkan, itu bisa misal batas merge ini ya, mau mendapatkan ke dalam base. Nah ini kita bisa langsung base merge dot plot. Nah AX ini kita tuh apa ya? Plot referensinya tuh mau kemana? Kalau ini kan AX sama dengan baseline. Nah ini aku menggabungkan plot ini ke dalam plot yang sebelumnya itu, jadi satu. Terus legend ini itu ketika kita mau nampilin legenda dari suatu apa namanya, dari apa ya, legenda itu ini tidak salah legend itu sih ya, pada itu namanya sebenarnya apa ya, kalau barang gitu. Nah, legendanya ini, jadi kita legenda ini harus ditaruh tuh tergantung kita mau menampilkan legenda nilai yang apa. Jadi kalau misal kita mau menampilkan legenda yang titik-titik ini ya harus posisinya ya harus dirubah gitu. Jadi di sini misal gitu ya, enggak semuanya bisa sih. Nah ini contohnya. Nah ini kalau yang titik-titik ini aku bikin join, aku ambil yang pendidikan aja terus tak plot gitu. Kenapa aku bikin ini? Oke, nah ini urutannya kalau tidak salah tuh, yang ini kan yang pertama, terus yang kedua itu referensi yang pertama, terus misal ada lagi yang ketiga ini referensi yang kedua, jadi ada AX lagi kan ini. Nah ini AX harus ngereferensiin ke salah satu ini. Jadi kalau misalnya ini aku ganti, oh bisa sama nih, jadi sama aja sih sebetulnya itu. Coba aku salah nulis mungkin ya. Baru baseline tick label format ya, ini tick label format style plain itu cuma biar ini nilainya enggak jadi scientific gitu. Nah ini biar nilainya itu ya berupa jutaan, ribuan gitu. Oke, terus nomor dua tuh yang bikin ribet di sini tuh tenang bikin legendanya sih. Kalau join-joinnya kan masih gampang ya. Ini kan kita ngejoin dari sebuah pasum apa aja yang berada di area KRB ini dari fasilitas umum. Ya udah, gampang aja kayak dari pasum, terus habis itu S join KRB.
Nah ini kenapa aku balik dulu fasumnya yang di depan ya, karena dia masing-masing fasum ini bergabung sama KRB. Ya enggak sih? Terus ini aku bikin KRB plot dulu, itu fungsinya untuk bikin ini poligon-poligonnya, poligon batas-batasnya, baru aku kasih si map. Nah si map ini tuh warnanya biar bisa sesuai gitu aja. Yang ini biru, yang ini pun oranye, merah. Nah ini definisinya bisa langsung kayak gini, insert color map yang orange red. Tapi ya ini nggak bakal kuat lah bisa. Nah cuma yang bedanya di sini itu nanti ada legend, bikin legenda. Karena legenda kalau cuma satu toh, kalian ngaruh legenda di sini ke satu plot sama satu legenda. Nah kalau mau dua legenda itu dia harus pakai kayak patch gitu loh. Buat konflik patches ini, kayak gini plot patch. Terus itu add artist, apa ya bingung bikin ini pasti. Terus PLT legend, gitu. Ya moga aja tidak buat. Nah, tapi yang penting di sini kan kita misal mau nampilin fasilitas kesehatan sama pendidikan yang ada di dalam area KRB itu. Sini kan tadi kan fasilitas di KRB. Ini kan hasil dari join. Terus kita ambil fungsi yang kesehatan sama fungsi pendidikan. Terus di plot, nah plot ini bentuknya bulat-bulat kayak gini. Terus kolomnya nanti namanya ambil dari kolom fungsi, karena kalau di sini kita itu harus definisi dulu mau nampilin dari kolom yang mana, buat apa. Kolom fungsi ini digunakan untuk ketika kita mau membedakan warnanya atau bikin kayak fluoropet. Jadi yang sebelumnya aku bukan juga ada ya, ini kolom ini tuh kita mau nilainya mau dari nilai yang apa. Jadi kalau di sini kan nilai count ya, jadi kolom sama dengan count, baru kita bisa kasih kayak warnanya jadi beda-beda gini. Kalau fungsi ini ya dia, dan ada kategorikal itu dia bisa jadi satu kategori gitu. Jadi kalau yang fungsi kesehatan ya kesehatan aja, yang pendidikan aja gitu loh. Nah, terus ini si map warnanya biar kita bisa sesuai aja sih. Legend Pro. Nah, terus Legend KWDS ini itu untuk nulis saja ini judulnya apa, terus posisinya di mana. Itu sih. Dan yang ini ya, yang mungkin kayak paling sulit ya kemarin juga sih itu. Kan kita harus bikin ini dari gambarnya Pak Romat. Moga aja tidak ada sih. Nah ini kalau bikin kayak gini itu yang penting diperhatiin kalian besok tuh satu poligon itu nah satu saringkan terhubung gitu ya. Jadi node kan ini kan mesti ada setiap poligon mesti ada vertex gitu dong. Nah vertex itu dibikin homogen gitu loh. Jadi setiap kayak itu kayak sharing lah istilahnya. Jadi setiap ini tuh dia vertexnya nyambung. Jadi tidak ada yang dia kayak ada yang overlapping atau yang ada kayak gap. Jadi kayak dia nge-snap gitu, benar-benar snap. Jadi kayak titik-titik ini tuh dia saling berhubungan kayak gitu. Nggak ada yang vertex sendiri-sendiri. Yang ini dia punya 6, isinya A, B, C, D, E. Yang sini A1, A2, A3, A4, 5 punya sendiri itu nggak kayak gitu. Ya, general aja. Nah, yang bedanya kan dia kan nggak boleh langsung jadiin kayak SHP gitu ya. Tapi kalian harus bikin dulu jadi ke dalam suatu list yang berisikan WKT di setiap ini, setiap fiturnya. Terus baru dibikin jadi data frame. Nah data frame ini itu masih dia jadi bentuknya string gitu loh, jadi belum berbentuk geometri. Karena ini sulit data frame. Data frame kan dia tidak mendukung geometri sama sekali. Jadi kalau waktu dimasukin ya dia jadinya ya string biasa gitu. Nah kayak gini. Ini pun kalau aku paling gampang ngecek tuh area biasanya. Area apa bisa? Karena nggak bisa ya karena dia tidak geometri. Jadi dia cuma sebagai string. Meskipun wujudnya udah mekanik. Nah di sini aku bikin dictionary, terus ini
sesuaiin aja from dictionary, isinya desa, kepala desa. Nah, desa ini aku ngambil nilai yang ada di sini, yang ada di list. Habis itu yang kepala desa aku bikin sendiri. Ya, itu tergantung kalian bikinnya aja gimana sih. Terus baru konversi dari data frame ke dalam geodata frame. Caranya itu tinggal gpd.geodata frame. Terus kita masukin data frame-nya apa, baru kita definisiin geometri, kolom geometrinya itu mau yang di mana gitu loh. Jadi waktu bikin geodata frame itu misal saya kemarin bikin dari sini, karena waktu pembikinan geodata frame gitu, saya lihat di sini sih. Aku lupa sih gimana. Ya, nah. Jadi ini kalau kalian bikin geodata frame dari suatu data yang berbentuk dictionary kayak gini yang isinya ada juga poligonnya, itu tuh bisa didefinisikan geometrinya itu adalah ini sama dengan setly from BKT. Ini fungsinya apa? Setly.from BKT desa. Itu tuh kita mengubah setiap string ini yang awalnya isinya BKT ke dalam bentuk objek geometri. Objek geometrinya nanti beda-beda ya. Ini dia langsung otomatis convert, kalau multi-polygon dia jadi objek multi-polygon untuk seterusnya gitu. Nah, di sini kalau aku print PDF desa, itu dia masing-masing masih ada ini desa yang masih berbentuk string dengan desa kolom geometri yang sudah berbentuk objek geometri, jadi beda ya. Nah, waktu itu biar tidak usah double gini, itu ada yang namanya drop. Drop itu fungsinya untuk apa namanya, ya menghapus suatu kolom aja gitu, desa eksisnya 1 gitu. Biar ini aku nggak pusing aja sini gitu. Terus ini cuma tinggal di plot aja sih. Nah, yang paling penting ya ini yang di spatial join-nya paling ini kan yang punya James Sundan yang mana aja. Terus habis itu yang berupa lahannya yang jenisnya permukiman. Terus overlap-nya itu apa ya? Map intersection. Aku agak lupa. Jadi overlap itu fungsinya kita tuh mencari daerah mana aja yang saling bertambalan. Jadi kalau pertambalan itu intinya dia yang berada di sini. Ada yang kayak pertambalan, tapi kalau kita masukin ke dalam intersection, dia bentuknya intersection, maka yang di sini yang kedua ini dia bakal ikut juga gitu. Nah, kayak gini. Jadi intersect itu semua intersection ya namanya irisan gitu ya. Jadi kalau yang ada di dalamnya pun juga ikut. Tapi kalau overlap itu ada sebuah geometri yang berada di yang bukan apa ya, yang nyentuh dia tapi tidak sepenuhnya berada di dalam geometri tersebut. Jadi kayak ini ya, contoh yang hexagon ini kan dia cuma nyentuh sebagian, tapi dia tidak ada di dalam ini full. Itu dia terhitung sebagai overlap. Tapi kalau yang ini kan dia sepenuhnya di dalam suatu geometri. Ya ini intersect dia masuk. Tapi kalau overlap dia enggak. Jadi overlap itu tetap harus ada bagian yang di luar geometri tersebut. Nah, fungsi spatial join itu dia masih sebatas menentukan geometri mana aja. Tapi kalau kita udah mau masuk pembentukan geometri baru hasil dari gabungan tersebut, itu tuh kita harus pakai overlay namanya. Overlay itu udah dia masuk ke bagian visualnya gitu ya. Jadi
kita ada ngepotong, clipping dan sebagainya itu ada di overlay. Nah jenis overlay ini macam-macam, ya ada yang intersection, union, atau yang lain-lain gitu, difference, ada gitu. Nah kayak gini. Jadi tergantung disuruhnya besok kayak gimana. Nah ini kan daerah yang berada di sini irisannya gitu. Terus ini ya tinggal plot aja biasa. Nah, kalau kita suruh nyari luas, itu perlu diperhatikan juga sistem koordinatnya apa. Jadi kalau sistem koordinat kalau kita pakai masih WGS 84 yang berubah geografis, dia kan masih berarti sudut gitu ya. Kalau sudut kita cari luasnya ya berarti ya luas dari sudut tersebut kan ya enggak ya bisa aja kan dia tetap X sama Y, tapi kan dia tidak merepresentasikan dalam meter gitu. Jadi kita perlu set dulu CRS-nya ini buat masukin aja dia berupa 4326, karena kadang itu dia tuh tidak ada sistem koordinat referensinya gitu. Baru kita set ke dalam 4326 terus convert ke FSG 32647. Nah ini tergantung yang kemarin kalian bikin, misal kalau yang akan lakukan di Node 47 ya gitu ya. Jadi tak ubahnya ke sini gitu. Terus luas areanya ditentukan. Apa aja sih? Terus kalau yang ini itu kan suruh daerah yang berada di sungai gitu ya, yang luapan sungai. Itu tuh ya buat masukin aja, terus set indeks nama .log. Okay. Ini aku tuh mau ambil nama sungai yang dia code gitu ya, jadi nggak tahu kenapa kalau sini pasti Indonesia. Oke deh, sungai ini karena di sini itu udah nama kode gitu, jadi kenapa nggak tahu kenapa aku sini situ. Oh, kecil gitu. Ayo ini kemana? Oh, ya ini aku kayak aku agak belum mudeng juga aku bikin ini. Ini sama aja tadi, jadi tidak harus pakai riset indeks itu. Jadi kalau udah pakai nilai yang tersebut ya bisa langsung PDF sungai nama. Ini karena kita cuma ambil yang ada di code itu karena jadi untuk pembeda kenapa aku tadi ada set index itu. Set index itu berfungsi banget kalau kalian where-nya itu ada banyak, jadi ada beberapa jenis. Tapi kalau cuma satu aja ini udah cukup, jadi GDF terus nama kolomnya apa sama dengan nilainya, jadi kayak gitu. Jadi itu tinggal metodenya aja perbedaannya gitu. Terus dari sini tinggal di plot aja sih.
ada buffer, nanti kalau di buffer itu berapa, baru nanti buffer terus di join. Ini aku lupa ngejoin jadi kemarin tuh, yang penting muncul aja ini sebenarnya. S join ini tuh kita nyari yang berintersect, jadi yang beririsan. Bahasa sih minggu 6 kan ada tugas. Pak Ruli tidak ngasih soal. Iya enggak sih? Apa ya? Pak Ruli ngasih soal enggak sih? Gini sih apa? Jadi mungkin aku main jelasin sama Pak Ruli sekalian ya. Siapa tahu besok tiba-tiba keluar gitu kan, kita nggak tahu ya. Ini masih learning itu tuh kita ngajari komputer buat belajar. Nah itu macam-macamnya itu ada reinforcement, unsupervised sama supervised. Unsupervised itu dia langsung kayak otomatis, kalau supervised itu dia perlu panduan gitu. Ya yang kayak PJ dulu lah. Nah tapi di sini tuh itu ada namanya random forest. Metode yang buat tugas itu random forest tuh ininya namanya forest. Forest kan terdiri dari pohon. Nah kalau di ilmu komputer tuh ada namanya data struktur berbentuk tree atau pohon. Itu bentuknya kayak gini. Nah ini tuh masing-masing bisa mewakili kayak kondisi. Jadi misal A kurang dari 50. Kalau kurang maka dia masuknya ke sini. Kalau iya dia masuknya ke sini. Di sini nanti misal kurang lagi. Nah ini fungsinya apa kalau di dalam machine learning kayak gini? Itu tuh fungsinya kalau kita mau menentukan suatu kelas. Nah kelas kan itu nilainya kan abstrak gitu ya mesti. Jadi dia kayak acak setiap datanya gitu. Nah ini data tersebut untuk kayak nyari perbandingan dia benar salah ya. Jadi ada kayak probabilitas kayak gitu. Nah, kalau random forest itu adalah kumpulan dari beberapa tree yang setiap tree tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan suatu kelas. Jadi misal di sini ya, ada random forest, ini kan tree 1, tree 2, tree 3, yang masing-masing bakal mendefinisikan kelas A, kelas B, kelas C, kayak gitu. Nah, di sini nanti setiap tree ini dia bakal menghasilkan suatu probabilitas setiap kelasnya gitu, ada yang 0,1, ada yang tertinggi 0,9, ada yang 0,05 yang berkorelasi, itu bahkan ada gitu. Ya gini aja sih, dia jadi kayak dia bakal menghitung setiap parameternya gitu. Itu aja sih yang Pak. Dan ya tugasnya ini sih gak penting ya episode Pak buat. Jadi gitu buat yang ini yang besok keluar, tapi aku nggak tahu juga. Yang penting baca-baca aja sih. Yang Biopandas tuh aku sebenarnya bingung, aku baca punya bapak kayak gitu. Ini aja sih cara baca file, terus cara bikin file, terus ngeset sistem frekuensi, cara ngitung area, terus habis itu ngambil data itu caranya gimana, terus berdasarkan jika dia ngambil baris berdasarkan indeks berupa non angka atau dia berupa angka berupa indeks itu. Terus cara ngeplot sih ini kadang, tapi aku nggak tahu emang plot bakal keluar. Volume ini nggak bakal sih, volume itu bonus kan kata bapak. Pasal relationship ini yang bakal kayak paling penting, ini yang atribut join. Atribut join dia itu kan pakai dia berarti pakai merge. Kalau spatial join dia pakai S. Nanti nilainya pun beda-beda. Atribut join ya dia cuma jadi atribut. Kalau spatial join dia menggabungkan berdasarkan geometrinya. Kalau atribut join dia berdasarkan kolomnya. Jadi misalnya ada yang kolom nama sama nama, dia bakal digabungin kayak gitu. Ada apa lagi? Udah itu.
Terus group by kayak gimana. Overlay ini yang tadi ya, yang intersection, union, symmetric difference. Ini penting ini sih. Apa sih? Dari WKT ya. Nah ini yang tadi kan. Ini kalau sebenarnya itu ada beberapa cara yang tadi untuk pembuatan dari list WKT gitu. Jadi bisa juga sebenarnya itu kita bikin geoseries dulu. Tapi di sini kita bisa juga langsung pakai supply gitu ya, supply gitu buat membentukkan dari WKT. Cuma di sini misal kita mau bikin geoseries itu ya bisa kita istilahnya kayak nambah gitu. Tapi dia masih dalam bentuk data frame. Nah, ini catat aja besok biar kelupaan. DF kita bikin seriesnya dulu terus baru digabungin ke dalam data frame. Nah di sini bedanya cuma geometrinya kita definisiin dari hasil objek yang udah kita bikin di geoseries ini loh. Jadi tabel koordinat ini bakal jadi tabel kolom geometrinya. Meridian apa penempatan koordinatri. Nah ini kalau ini yang misal kita langsung dari supply-nya gitu ya, supply import point, line string, polygon. Jadi kalau yang pakai BKT itu kan kita dari string. Kalau ini kita jadi kayak function gitu loh. Jadi langsung dalam bentuk bulat kayak gini. Jadi fungsi tapi ya kasih koma kali ini bedanya. Tidak aja sih ada sama ditakoni enggak ya? Aku bingung ya, mau ajar apa ya? Aman ya. Jadi sih aku tak aku mau reset ya. Tuan jangan man, nggak usah man. Tenan kira anak sampai di tahun ya nak. Serius sih, serius. Ya wes, nek aman. Oke ya, good luck besok bang.